Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Erlin Celianda. Terima kasih bagi teman-teman yang udah klik video ini, dan bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di video kali ini aku akan bikin budgeting bulan November. Karena di video sebelumnya aku udah upload video evaluasi dan review budget bulan Oktober. Nah ini udah aku siapin semuanya, binder, dompet disiplin keuangan aku, kemudian alat tulis. Dan yang gak kalah pentingnya yaitu uang yang akan aku bagi ke dalam pos-posnya masing-masing ya teman-teman. Nah ini bindernya sekarang aku mau gunain warna biru, dan ini juga udah aku garis ya teman-teman untuk menghemat waktu. Jadi udah aku garis terlebih dahulu, jadi tinggal mengisinya aja lagi ya teman-teman. Nah ini udah aku tulis budget November. Nah ini walaupun gak bagus banget tulisannya ya teman-teman, tapi ya gak apa-apa lah, asalkan masih bisa dibaca. Nah untuk budget November ya seperti biasa ya teman-teman, gak ada yang terlalu berubah ya dari bulan-bulan sebelumnya. Palingan ada 1-2 yang dikurangi atau aku tambahkan, seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk budget Oktober aku itu over budget. Semoga aja budget November ini nggak over budget lagi ya teman-teman. Nah bulan lalu aku terpaksa nambah atau ngambil uang lagi 100.000 untuk menutupi minus aku di bulan Oktober ya teman-teman. By the way, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk budget November yaitu sekitar 2.950.000 ya teman-teman. Nah untuk gaji pokok aku itu 2.500.000-an. Nah, ditambah lagi kemarin itu alhamdulillah ada rezekinya ya teman-teman. Untuk perjalanan dinas aku kemarin itu udah dibayarkan, jadi itu yang akan aku gunakan sebagian, karena ada beberapa yang akan aku beli atau yang udah pengeluarannya ya teman-teman, kayak servis motor aku kemarin itu, jadi aku ambil uangnya dari bulan ini gitu. Nah teman-teman, ini aku akan mengisi kolom-kolom ini. Yang pertama itu untuk kategori atau sebenarnya ini jenis pengeluarannya apa gitu ya teman-teman. Kemudian kolom yang kedua untuk budgetnya berapa, dan kolom ketiga untuk sisa dari setiap anggaran tersebut teman-teman. Yang akhir bulan nanti akan aku review, aku evaluasi adakah sisa atau malah minus untuk setiap posnya itu teman-teman. Seperti biasa, ini aku bagi menjadi 3 bagian, yaitu saving, giving, dan living. Untuk saving yang pertama ada arisan, budgetnya 450.000, ini masih sama ya teman-teman dengan bulan lalunya. Untuk arisan ini berakhir di bulan Desember. Yang kedua yaitu sinking fund, namun bulan ini untuk sinking fundnya tidak aku anggarkan dulu ya teman-teman, karena aku harus menyesuaikan dengan pengeluaran aku bulan ini ya teman-teman. Nah ini tadi saving ya teman-teman. Nah ini aku garis dulu, biasanya aku pisah ya teman-teman supaya lebih jelas saving, giving, dan livingnya. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk giving. Seperti biasa, giving ini ada orang tua, untuk orang tua, kemudian ada untuk sedekah, dan biasanya pesta aku taruh di sini, tapi untuk bulan ini anggaran pesta tidak aku anggarkan dulu ya teman-teman. Nah untuk orang tua ini 400.000, kemudian sedekahnya 50.000. Biasanya ini kan ini aku gabung aja ya, sekarang aku pisah. Nah ini giving 2 aja ya teman-teman. Untuk pestanya bulan ini tidak aku anggarkan secara terpisah. Nah lanjut yang ketiga yaitu living. Nah di sini semua kebutuhan hidup yang aku butuhkan di bulan November ini.
Dimulai dari ini yang wajib aku bayar ya teman-teman, kayak listrik. Ini anggarannya 52.500 token listrik ya sebulannya. Kemudian BPJS ini 72.500 untuk 2 orang. Itu udah sekaligus dengan adminnya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pulsa plus pulsa internet, karena aku punya 2 kartu provider. Untuk pulsa aku anggarkan 25.000 dan internet yaitu 100.000. Karena kemarin udah aku isi yaitu 100.000 untuk kartu Tri aku teman-teman. Selanjutnya yaitu shop reward, karena ada beberapa yang aku mau beli di bulan ini, karena bulan ini musim penghujan ya teman-teman. Jadi aku mau beli, rencananya sih mau beli mantel plus jaket gitu, kalau nggak sih ransel gitu teman-teman. Jadi nggak tahu sih mana yang bisa antara yang 3 itu, tergantung dari budget ini mana yang sesuai. Nanti cari harga yang sesuai budget ya teman-teman. Dan ini aku bayar biasanya pakai ShopeePay, karena uangnya terlanjur aku ambil tunai, jadi nanti akan aku top up ke ShopeePay aku ya teman-teman. Selanjutnya yaitu bensin aku, budgetnya ini masih sama ya teman-teman, 450.000. Walaupun bulan lalu untuk bensin aku over budget, semoga aja bulan ini nggak over lagi ya teman-teman. Jadi aku masih budgetin 450.000. Next yaitu belanja bulanan. Ini masih aku budgetin sama dengan bulan sebelumnya yaitu 200.000. Dan selanjutnya yaitu belanja mingguan aku ya teman-teman. Nah, belanja minggu pertama ini aku ngitungnya dari hari Senin ke Minggu ya teman-teman. Berhubung tanggal 1 kemarin hari Rabu, jadi aku ngitungnya itu dari Rabu ke hari Minggunya. Jadi ini aku budgetin cuman 35.000. Untuk minggu kedua itu berarti dari hari Senin ke Minggu, yaitu aku budgetin 60.000. Begitu juga dengan minggu ketiga 60.000, dan minggu keempat juga sama 60.000, karena dia dari hari Senin ke Minggu. Dan untuk minggu kelima itu sekitar 4 hari ya teman-teman, aku budgetin yaitu 40.000. Selanjutnya yaitu gas. Ini 1 kali pembelian aja ya teman-teman. Harganya atau budgetnya yaitu 25.000. Karena akhir bulan kemarin aku servis motor, karena aku takut ketika di perjalanan motor rusak atau mogok itu, karena aku perjalanan jauh ya teman-teman, jadi takut aja. Maka dari itu aku harus rajin buat servisnya. Dan di akhir bulan kemarin aku servis dan beberapa ada diganti onderdilnya gitu ya teman-teman, yaitu 300.000. Nah ini aku pinjam uang ibu aku dulu, jadi tinggal aku bayar aja ya teman-teman. Terus buat ganti oli motor, bulan ini aku budgetin 70.000. Bulan ini kayaknya cuman ganti oli mesinnya aja. Dan selanjutnya yaitu dana darurat atau dana pegangan. Ini untuk kebutuhan atau keperluan yang tidak terduga. Bulan ini aku budgetin masih 200.000 ya teman-teman. Nah biasanya ini banyak kebutuhan yang tidak terduga yang nantinya akan aku beli ataupun aku harus bayarkan gitu teman-teman. Dan sekarang aku akan menghitung semua budgetnya ini apakah sesuai dengan budget di pendapatannya atau tidak ya teman-teman. Nah ini aku jumlahin dari atas, itu ada 450 tambah 450 yaitu 900. Kemudian ditambahin lagi budget listrik 52.500, BPJS 72.500, tambah lagi pulsa dan paket internet 125.000. Kemudian 300.000. Selanjutnya 450.000 dan 200.000. Kemudian 35.000 dan 60 kali 3 yaitu 180. Ditambah lagi nih ada 40.000 tambah 25.000 yaitu 65.000. Terus 300.000, berikutnya 270.000 ya teman-teman.
budget untuk ganti oli plus dana pegangannya. Ini udah kehitung semua, jadi totalnya sesuai ya teman-teman, yaitu 2.950.000. Dan selanjutnya tinggal aku masukin uang ini ke dalam posnya masing-masing di dompet disiplin keuangan aku. Dan ini uang yang akan aku bagi ke dalam posnya masing-masing ya teman-teman. Ini juga udah aku tukarin dengan uang pecahan sebagian ya teman-teman. Oke, lanjut aja, kita masukin ke dalam dompet disiplin keuangan aku ini. Nah, yang pertama untuk bensin. Untuk bensin budgetnya yaitu 450.000. Nah, tinggal aku ambil uangnya ya teman-teman, yaitu 450.000, dan selanjutnya tinggal aku masukin ke dalam posnya ini karena di sini sudah ada tulisannya masing-masing. Selanjutnya yaitu untuk arisan, budgetnya ini sama yaitu 450.000, dan ini udah aku masukin ke dalam posnya. Berikutnya yaitu dana darurat atau dana pegangan, yaitu anggarannya 200.000. Berikutnya yaitu belanja bulanan, ini juga budgetnya 200.000, dan ini uangnya. Next yaitu belanja minggu pertama yaitu 35.000. Tadi ada uang pecahannya teman-teman. Nah, ini dia 35.000. Terus belanja minggu kedua anggarannya yaitu 50.000. Nah, ini aku masukin uang 50 dulu ya teman-teman, nanti uang 10-nya aku tukarin dulu. Begitu juga dengan belanja minggu ketiga dan 4, ini masih aku masukin uangnya 50.000, kekurangnya nanti aku tambahin. Untuk belanja minggu kelima budgetnya kan 40.000 ya, berarti ini lebih 10.000, ini aku masukin ke belanja minggu keempat, kekurangannya tadi 10.000. Next untuk orang tua yaitu 400.000, ini udah aku masukin. Nah, lanjut dulu ya teman-teman, ini nanti karena aku bayarnya pakai Shopee Pay. Nah, berikutnya yaitu sedekah yaitu 50.000. Dan untuk ganti oli motor budgetnya kan 70.000 ya, ini baru 50.000. Dan lanjut lagi untuk anggaran gas yaitu 25.000, karena belum ada uang kecilnya, jadi aku hitung dulu nih untuk pembayaran via Shopee Pay yang akan aku top up nantinya, di mana ada 52.500 tambah 72.500 tambah 125.000 tambah lagi 300.000, jadi totalnya itu 550.000. Dan ini uangnya yang akan aku top up ke Shopee Pay aku nantinya ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 550.000. Nah, ini aku pisahin aja, aku taruh di bagian belakang ini aja dulu ya teman-teman. Nah, tadi kan ada budget untuk servis motor dan ada budget untuk ganti oli. Nah, untuk ganti oli udah aku masukin 50.000, kekurangannya kan 20.000 lagi. Sedangkan untuk servis motor budgetnya 300.000. Nah, ini udah aku masukin lagi ya teman-teman. Dan ini udah aku tukerin uang pecahan senilai 50.000 ya teman-teman. Ini aku ambil uang 50.000-nya. Dan ini aku masukin lagi ke kurang yang tadi. Nah, yang untuk ganti oli tadi kan kurang 20.000, ini udah aku masukin lagi. Selanjutnya untuk gas tadi kan 25.000 ya, belum aku masukin. Nah, ini dia. Lanjut lagi untuk belanja mingguan tadi ada yang kurang. Untuk belanja minggu keempat itu aku ambil sisa dari belanja minggu kelima tadi ya, sisa 10.000. Nah, ini minggu kedua 10.000 dan minggu ketiga 10.000. Nah, semuanya udah masuk ke dalam posnya masing-masing ya teman-teman. Sebagai informasi aja nih teman-teman, bagi teman-teman yang berminat dompet disiplin keuangan ini, nanti linknya akan aku letakkan di description box aku ya. Dan budget untuk bulan November aku udah selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang udah ngikutin aku dari awal sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.